Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dinda Olivia. Saya Nayang Gita Nur Hafidah. Saya Febia Mega Malia. Saya Khairus Sakin. Saya Fanis Tauriza. Saya Muhammad Habibur Rahman. Kami dari kelompok 5 Sostil akan melakukan wawancara, yaitu Rajin tahu di Desa Kalijambe. Mau seperti apa, ikuti keseruannya dan jangan lewatkan semua dengan teman-teman. Yuk ikuti keseruannya bersama kami. Let's go. Pangakan iki kula Pak Sodik dari Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Dukuhipun Sekembang sebagai pengrajin tahu. Untuk usaha ini sudah berdiri sejak 2002 kayaknya. Ini pengrajinan tahu ini saya berdiri sendiri, mendirikan sendiri. Yang cabangnya ada di Purworejo, ada di Pasar Kaliboto, ada yang Pasar Desa, Sukowo. Dulunya saya juga pekerja, buruh. Saya buruh di Magelang, kerja di tempat Pak De saya selama 4 tahun. Dan saya pulang dengan bekal ilmu proses pembuatan itu sendiri dan didorong dengan kedua orang tua berkesinambungan dengan kebutuhan ekonomi dan inisiatif kalau buat sendiri gimana. Itu diawali ya sekedar survei ke pasar, terus kita bawa 1 atau 2 ember, kita telateni dari hari ke hari. Yang tadinya cuman bawa 1 ember aja nggak habis, tapi lambat laun pemasaran semakin meningkat dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa mencapai 210-an cetak tahu. Untuk modal awal itu dulu kan masih belum mahal semua ya. Yang paling mahal itu modal ya itu tempat atau apa ya, bangunan. Yang banyak itu kalau dulu 10 juta sudah bisa buat bangunan minimalis. Untuk produksi yang skala kecil sudah bisa. Kalau bahan dasar tahunya kan cuman delay juga bisa, nggak harus beli 1 ton, nggak harus. Kita beli cuman 1 sak 50 kilo. Dulunya cuman 3.000. Saya dulu proses damel tahu itu kedelai masih 3.000, 2.500, mahal-mahalnya 3.500, dan sekarang sudah mencapai 12.000 per kilo. Jadi untuk proses pembuatan tahu itu diawali dengan kedelai, kita awali dengan kita rendam kurang lebih 4-5 jam. Setelah direndam 4-5 jam kita giling. Setelah kita giling masuk proses perebusan. Proses perebusan setelah benar-benar matang, proses pemisahan sari dan ampasnya. Setelah dipisah, ampasnya kita ambil, terus sarinya kita proses penggumpalan. Kalau proses penggumpalan itu waktunya nggak bisa ditentukan, soalnya nggak sama. Dulu itu macam-macam itu. Ya kalau sudah gumpal, proses pencetakan, perendaman dulu, terus pencetakan. Sudah cetak kita press
Setelah press padat, baru sudah jadi tahu. Terus kita taruh ke papan-papan yang untuk menata hasil tahu yang sudah jadi itu. Membuka lapangan kerja untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi satu pengusaha pengrajin itu kalau produksinya yang produksi satu orang itu membawa 3 orang pekerja. Tapi kalau yang bekerja 3 berarti 9 orang. Untuk masyarakat sih cuman gimana ya, mungkin kita mengangkat nama desa kita sendiri dengan adanya sekarang banyak pengrajin yang di sini bisa berdiri. Otomatis kan nanti desanya juga dari sudut pandang tingkat kecamatan itu punya nilai sendiri. Misal kayak dulu kan yang terkenal itu apa ya, pengrajin bambu, kursi bambu itu kan juga mengangkat nama desa. Mungkin di suatu hari nggak harus usaha di bidang pengrajin tahu, nggak harus. Cuman pesan saya kalau nanti ingin berusaha itu satu kualitas. Misal dalam berusaha itu, dalam usaha itu yang ada produksi itu kualitas nomor 1 yang diutamakan. Dan kalau usahanya bukan pengrajin, misal kayak counter kayak itu ya pelayanan yang diutamakan. Dan harga nggak perlu kita bersaing dijatuh-jatuhkan, nggak perlu, standar saja.